Oke. Nah, udah muncul screen-nya? Sudah, Pak. Ada Sudah, Pak. Sudah, Pak. sama Baik, sudah, Pak. ada ini nanti saya nulis-nulisnya dari sini. Muncul tulisannya ya. Nah, oke, limit kiri, limit kanan. Nah, sebenarnya apa sih limit kiri, limit kanan tuh? Ya, limit yang menuju dari kiri, didekati dari kiri sama limit yang menuju dari kanan. Saya bahas aja di sini ya. Latar belakang limit itu apa sih? Latar belakang limit itu sebenarnya kayak ini loh. Ini kan seharusnya, coba lihat, ini kalau kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kalau X-nya 1, kalau X-nya 1, dia ada hasilnya nggak? Ini kan kalau saya tulis lagi di sini ya, akan bentar. Dia kan tulisannya Y sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1. Nah, Y ini kan bisa saya anggap sebagai fungsi kan. Berarti Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1. Gini kan? Ya. Nah, apa yang terjadi kalau X-nya 1? Berarti sama artinya dengan saya menanyakan F1 itu berapa. Gitu kan? Apa yang terjadi kalau X-nya 1? Berarti sama artinya dengan kalau F1 berapa berarti hasilnya ya? Berarti X-nya diganti 1. Nah, ini kan nggak ada hasilnya ya. Kalau X-nya 1, maka 1 min 1, 0 dibagi dengan 0. Ini tidak terdefinisi. Karena membagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Nah, limit itu tujuannya itu kira-kira mengira-ngira. Kira-kira berapa sih sebenarnya kalau dia didekati menuju ke 1 aja? Berapa sih nilainya? Nah, makanya muncul dari sini. Nah, kalau 1 berapa sih? Gitu kan? Pertama kalau 1,25, berarti dari sebelah kanannya 1 kan. Kalau 1,25, ini kan 1 di sini nih. Kalau 1,25, ternyata hasilnya 3,83. Kalau 1,25, hasilnya 3,83. Oh, kebalik. 3,83 berarti di bawahnya 4. Ini mungkin anggap aja di sini misalkan ya. Terus kalau semakin dekat lagi ke 1, tadi kan 1,25 di sini. Sekarang dekat lagi 1,1. Tapi dari kanannya 1 kan? Mendekati satunya dari kanannya 1 kan? Nah, jadi kalau 1,1 berapa? Dimasukkan ke sini X-nya 1,1, dihitung ternyata hasilnya 3,310. Coba perhatikan dari 3,8 ke 3,3 berarti turun kan? Tadi di sini 3,813 turun jadi 3,310. Nah, jadi turun ke sini. Jadi kalau X-nya tadi 1,25 hasilnya yang atas, kalau X-nya 1,1 hasilnya yang bawah, turun. Ya. Nah, terus dilakukan sampai dekat sekali dengan 1. Nah, 1,001 ini kan dekat sekali dengan 1 kan? Ya, ada lagi sih yang lebih dekat 1,0001 gitu kan, bisa lebih dekat lagi. Nah, tapi dari sini kita lihat kan, kita lihat bahwa semakin dekat ke 1, maka dari kanannya 1, dia akan semakin dekat seolah-olah ke 3. Ya enggak? Coba lihat polanya ini, 3,8, 3,3, 3,03, 3,03, tidak pernah kurang dari 3 kalau dari kanannya 1. Ya. Jadi kita akan menuju satunya dari kanannya 1 ya. Nah, ternyata hasilnya selalu Y-nya itu tidak pernah kurang dari 3. Artinya selalu di atasnya 3. Nah, Fx-nya selalu menuju ke 3. Oke, sekarang dari sisi yang lainnya. Dari kirinya 1. Dari kirinya 1. Dari kirinya 1 berarti X-nya kan kurang dari 1. Oke, coba misal 0,75. Kalau X-nya 0,75 dimasukkan ke sini, ternyata hasilnya 2,313. Oke, anggap ini misalkan 0,75, ternyata hasilnya 2,313 di sini. X-nya naikin lagi sekarang. Kan menuju ke 1 ya. Dari 0,75 naikin jadi 0,9. Kalau 0,9 ternyata dimasukkan ke sini X-nya menghasilkan Y 2,710. Jadi kalau X-nya 0,75 hasilnya 2,313. Tapi kalau X-nya naik menjadi 0,9 maka Y-nya naik juga jadi 2,710. Nah ini dilakukan terus sampai dekat ke 1. 0,9, 0,99, 0,99 ini kan semakin dekat ke 1 ya. Semakin dekat ke 1 tapi dari sebelah kirinya 1. Nah, coba kalau diperhatikan Y-nya ternyata juga selalu naik. Ya, naik kan 2,3 ke 2,7 ke 2,97 ke 2,99 naik terus tapi nggak pernah sampai ke 3. Iya kan? Jadi dari sebelah kiri seolah-olah batasnya itu 3. Kalau dari sebelah kirinya 1, seolah-olah dia batasnya 3, paling besar 3. Kalau dari kanannya 1, seolah-olah dia paling kecilnya 3. Ya, maka dari situ kita sebut bahwa limit X pangkat 3 min 1 per X min 1 untuk X menuju 1 itu hasilnya sama dengan 3. Nah, ini. Jadi, dari kanannya 1 itu menuju ke 3,
Ini kan tadi menuju ke 3 kan, ini dek 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 dek, ini menuju ke 3 kan. Dari kirinya 1 dia juga menuju ke 3. Ya, berarti fungsi ini itu kalau X-nya 1 tidak ada nilainya, tapi limitnya ada. Berapa nilainya? Yaitu 3. Nah, itu konsep utama limit. Nah, yang kita lakukan tadi itu adalah limit satu sisi tadi. Kita dekati dari kanan itu satu sisi. Sisi yang mana? Sisi yang sebelah kanannya 1. Kita dekati dari kirinya 1 itu juga satu sisi. Sisi yang mana? Sisi yang sebelah kirinya 1. Ya. Paham ya? Paham konsep limit itu muncul kenapa? Awalnya konsep limit muncul itu karena sebenarnya kita penasaran. Kenapa? Ini sebenarnya angkanya berapa kalau kita paksa supaya X-nya 1. Kalau dipasukan 1 kan dia pasti nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Dibagi dengan 0, dibagi dengan tidak terdefinisi. Tapi kita penasaran nih, berapa sih nilai-nilai yang di dekat 1? Berapa sih nilai-nilai yang di sekitarnya 1? Nah, cara tahunya gimana ya? Ya dekatin 1 ini dari kanannya 1, dekatin 1 ini dari kirinya 1. Nah, ternyata dari kanan dan dari kiri sama-sama menuju ke 3. Jadi kalau pakai limit, fungsi ini jadi ada nilainya di X sama dengan 1. Jadi makanya ada notasi pembeda. Pembedanya apa ya? Ada limitnya. Ini menandakan bahwa X ini sebenarnya menuju ke 1. Ya. Limit X menuju 1 dari ini, itu ternyata hasilnya 3. Nah, apa maksudnya? Nah, limit itu tidak selalu ada. Ya, limit itu tidak selalu ada. Yang seperti ini ada. Ini limit, ini contoh limit yang ada. Apa ciri-cirinya limit ada dan nggak ada? Ciri-ciri limit yang ada itu adalah kalau limit kiri dan limit kanannya sama. Apa itu limit kiri? Ya ini tadi yang kita lakukan. Ini tadi namanya limit kanan. Menuju satu tapi dari kanannya 1. Itu namanya limit kanan. Terus limit kiri. Limit kiri itu apa? Ya menuju 1 tapi dari kirinya 1. Itu namanya limit kiri. Nah, limit itu ada kalau limit kiri dan limit kanannya sama. Ada dan sama. Maksudnya ada dan sama gimana? Ada itu ada nilainya, ya 3, 4, 5, atau berapa itu ada. Dan sama, maksudnya sama gimana? Limit kanannya menuju ke angka yang sama dengan limit kirinya. Berarti ada dong Pak, nanti yang limit kanannya nggak sama dengan limit kirinya. Ada. Sampai sini paham dulu ya? Ada pertanyaan nggak tentang kemunculan konsep limit ini? Ya, jadi kemunculan konsep limit itu pertama didasari dengan penasaran sih, ini kan nggak ada nilainya kalau di X sama dengan 1. Tapi kalau di sekitar 1 berapa ya? Nah, kalau di sekitar 1, mau dari kanannya 1, mau dari kirinya 1, ternyata hasilnya 3. Nah, itulah konsep limit muncul di situ. Yang awalnya tadi nggak ada nilainya, karena tidak terdefinisi, dia jadi ada nilainya, 3. Tapi ingat, nilai ini adalah bukan nilai fungsinya, tapi nilai limitnya. Beda ya. Beda nilai fungsi sama nilai limit. Paham ya? Oke. Nah, limit itu ada kalau apa? Kalau limit kanannya sama dengan limit kiri. Ya, oke? Nah, contoh yang nggak ada limitnya gimana? Nah, ini misalkan. Coba kita lihat gambar ini. Nah, coba lihat. Ini anggap sebuah fungsi. Fungsi ini kalau digambar, ada fungsi di sini misalkan, saya punya fungsi Y sama dengan fx. Ya. Ada fungsi Y sama dengan fx. Fx-nya gimana? Nggak tahu, sembarang, bebas. Tapi kalau digambar dia hasilnya gini. Nah, oke, paham sampai sini ya? Oke, jadi anggap saja ini sebuah fungsi, fungsinya apa? Fx, saya nggak tahu fx-nya apa, pokoknya kalau digambar jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, apa sih limit kiri, limit kanan tadi? Katanya tadi ada limit kanan yang nggak sama dengan limit kiri. Ada, yang mana contohnya? Ini, ketika x menuju min 1, coba lihat. Ya, kalau saya tulis begini, limit fx, x menuju min 1, itu sama dengan apa? Jadi artinya, kita harus dekatin si fx, fx-nya tadi kan ini semua, dari kanannya min 1 dan dari kirinya min 1. Betul ya? Nah, kalau dari kanannya min 1, hasilnya berapa? Menuju ke mana dia? Kalau dari kanannya min 1. Menuju ke 4. Tahu dari mana, Pak? Nah, lihat. Kalau 0, hasilnya mana? Yang ini. Kalau setengah, hasilnya yang mana? Yang ini. Kalau lebih dekat lagi ke min 1, hasilnya yang mana? Yang ini. Gitu kan? Semakin dekat ke min 1, hasilnya 4. Jadi kalau menuju min 1 dari kanan, ternyata limitnya menuju ke 4. Ya, sekarang kita coba limit. Jadi dari kanan, kalau dari kanan kita tuliskan begini. Nah, limit fx, x menuju min 1 dari kanan. Nah, plus ini maksudnya menandakan dari kanan. Dari kanan hasilnya ternyata berapa tadi? 4. Ya. Sekarang kalau kita tanya limit fx, x menuju min 1 dari kiri. Nah, kalau dari kiri, berarti dari kirinya min 1. Nah, coba. Kalau min 2, berapa hasilnya? Kalau min 2 ya tarik aja.
Seret. Oh, ini kan berarti. Nah, sekitar di antara 2 sama 3. Semakin dekat lagi, min 1,5. Kalau min 1,5, tarik. Oh, di sini ternyata semakin dekat ke 3. Terus lebih dekat lagi ke min 1. Seret. Nah, gini kan. Ya, jadi semakin dekat ke min 1, ternyata maksimalnya adalah 3. Ya kan? Nggak pernah kan di sini kan? Kan fungsinya gini. Ini fungsinya kan? Ya. Nah, jadi kalau fx menuju dari min 1 dari kiri, limit fx-nya adalah min 3. Nah, perhatikan, limit kanannya ada, limit kirinya ada, tapi dia nggak sama. Berarti kita simpulkan apa? Kita simpulkan bahwa limit fx, x menuju min 1 itu tidak ada. Nah, ini contoh yang tidak ada. Ingat sekali lagi, limit itu bisa ada, bisa nggak ada. Apa syaratnya ada? Syarat ada adalah limit kanannya dan limit kirinya ada, dan dia sama. Sama maksudnya bilangannya sama. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, sekarang coba masih di min 1. Kalau saya tanya f min 1 berapa hasilnya? Berapa nilai f min 1? Berapa nilai f min 1? Jawabannya adalah jawabannya 4. Ya. Kenapa? Karena pada saat min 1 yang ada nilainya, yang ada kurvanya itu di 4. Bukan di 3. 3 ini lubang kan? Ya, artinya apa? Di min 1 dia bukan 3, tapi 4. Tahu dari mana ya? Karena di 4-nya ini lubang, penuh. Ada isinya, ada bulatannya penuh. Artinya apa? Pada saat min 1 nilainya itu adalah pasti 4. Paham ya? Nah, sekarang kita coba ke titik lain. Kita coba ke titik min 3. Kalau ke titik min 3, berarti saya tanya dulu limit fx, x menuju min 3 dari kanan. Nah, jawabannya berapa? Coba ini min 3. Ya. Kalau ada pertanyaan limit fx, x menuju min 3 dari kanan, berarti dari kanannya min 3. Dari kanannya min 3 berarti sebelah sini, dia menuju ke berapa y-nya? Nah, kita lihat. Misalkan min 2. Kalau min 2, ternyata di sini. Ya. Terus, kalau semakin dekat lagi ke min 3, min 2,5 misalkan, dia semakin turun. Ya. Semakin dekat lagi ke min 3, ternyata dia semakin dekat ke 2. Ya, dari kanannya min 3, maka y-nya akan semakin dekat ke 2. Jadi limit fx ini, kalau x menuju dari kanannya min 3, maka y-nya akan menuju ke 2. Nah, satu lagi sekarang. Limit fx, x menuju min 3, tapi dari kiri. Dari kirinya min 3. Nah, sama, coba lihat. Dari kiri min 3 itu kan sebelah sini ya. Jadi kalau min 4, hasilnya berapa? Nah, anggap saja 1,5. Min 3,5 hasilnya lebih naik lagi. Tadi di sini, sekarang di sini. Ya. Semakin dekat ke min 3, semakin dekat ke 2. Jadi dari kirinya min 3, ya, limitnya itu juga menuju ke 2. Ya, sama-sama. Dari kanannya min 3 menuju ke 2, dari kirinya min 3, ini juga menuju ke 2. Ya, berarti karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit fx, x menuju min 3 itu sama dengan 2. Ya, paham ya? Limit kanannya ada, limit kirinya ada dan sama. Berarti limitnya ada. Berapa ya nilai itu? 2. Paham ya? Nah, sekarang kalau saya tanya f min 3. Nah, kalau f min 3 berapa? Kalau f min 3 berapa? 1. Iya, f min 3 adalah 1. 1, Pak. F min 3 adalah 1. Kenapa? Karena yang ada bulatannya di 1, bukan di 2. Ya. Nah, sekarang saya tanya, ingat nggak? Kalau nggak salah kemarin di grup ada yang nanya, Pak, fungsi kontinu itu gimana sih? Nah, fungsi kontinu kemarin apa? F kontinu di X sama dengan C, jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika limit fx, x menuju C sama dengan fc. Ya. F kontinu di X sama dengan C, jika dan hanya jika limit fx, x menuju C sama dengan fc. Sekarang coba lihat, apakah fx ini kontinu di X sama dengan min 3? Berarti terapkan ke sini. F kontinu di X sama dengan min 3, ya, jika dan hanya jika
limit fx, x menuju min 3, berapa? Limit fx menuju min 3 tadi berapa? 2 kan? Ya. Nah, sama nggak dengan f min 3-nya? Nggak sama. Kenapa? Karena f min 3-nya 1 kan di sini. Berarti inilah contoh fungsi yang nggak kontinu di x sama dengan min 3. Kenapa nggak kontinu? Karena limit fx, x menuju min 3-nya itu tidak sama dengan f min 3. Kenapa nggak sama? Karena limit ini tadi hasilnya adalah 2, sedangkan ini hasilnya adalah 1. 2 tidak sama dengan 1. Ya. Berarti ini tidak kontinu di x sama dengan min 3. Lagi sekarang saya tanya. Apakah fx ini kontinu di x sama dengan min 1? Kontinu atau enggak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Apa yang buat dia nggak kontinu? Apa yang buat dia nggak kontinu? Pendekatan dari kiri sama kanan beda, Pak. Ya, apa akibatnya? Nilai limitnya beda, Pak. Ya, akibatnya ini kan, limitnya jadi nggak ada. Padahal syarat kontinu tadi apa? Syarat kontinu itu limitnya harus sama dengan ini. Nah, bagaimana menyamakan yang nggak ada dengan yang ada? Kalau f-1-nya ada nggak? F-1-nya? F-1-nya ada berapa? 4. Nah, tapi limit fx, x menuju min 1 ada nggak? Ada nggak limit fx, x menuju min 1 tadi? Nggak ada. Kenapa? Karena dari kanan, min 1 dari kanan, mendekati min 1 dari kanan, hasilnya 4. Mendekati min 1 dari kiri, hasilnya min 3. Karena nggak sama, berarti limitnya tidak ada. Ya, karena limitnya nggak ada, berarti kita nggak bisa bandingin ini. Kita nggak bisa bandingin ini sama dengan ini. Nah, wong ini aja nggak ada. Paham ya? Paham? Jadi di min 3 dia nggak kontinu, di min 1 juga dia tidak kontinu. Apa yang membedakan? Kalau di min 3 yang nggak kontinu adalah karena limitnya nggak sama dengan nilai fungsinya. Saya ulang, kenapa di x min 3 dia tidak kontinu? Karena nilai limitnya, yaitu 2, tidak sama dengan nilai fungsinya, yaitu 1. Saya lengkapin lagi, kenapa tidak kontinu di x sama dengan min 3? Karena nilai limit untuk x menuju min 3 itu sama dengan 2, tidak sama dengan nilai fungsinya saat x sama dengan min 3, yaitu 1. Paham? Nah, sekarang kalau yang min 1. Kalau yang min 1, dia nggak kontinu juga tadi kan? Apa yang membuat dia nggak kontinu tadi? Yang membuat dia nggak kontinu tadi apa? Bahwa limitnya tidak ada. Ya, dia nggak memenuhi syarat. Limitnya kan harus ada dulu. Dan kalau ada harus sama dengan nilai fungsinya. Ya, karena limitnya nggak ada, ya gimana kita mau nyamakan dia dengan nilai fungsinya pada saat x min 1. Ya. Nah, karena ini nggak ada, nilai limitnya nggak ada, ya gimana kita mau bandingkan dia sama atau nggak dengan nilai fungsinya? Di f min 1, nilai fungsinya saat x sama dengan min 1 ada 4, tapi nilai limitnya berapa? Loh, nggak ada kok limitnya. Gimana mau bandingin? Ya, tahu bedanya ya? Jadi kalau ini tadi limitnya ada, nilai fungsinya ada, tapi dia nggak kontinu karena dia tidak sama nilai limit dengan nilai fungsinya. Kalau di min 1, nggak kontinunya karena limitnya tidak ada. Nilai limitnya tidak ada, jadi kita tidak bisa bandingkan dengan nilai fungsinya. Paham sampai sini? Nah, coba tadi yang nanya, ini udah kejawab belum? Tadi tentang pertanyaan limit satu sisi. Nah, yang dimaksud limit satu sisi itu gitu, kita memandangnya dari satu sisi. Dari kanannya satu, dari sebelah kanannya satu, sisi sebelah kanannya satu, atau sisi sebelah kirinya satu. Atau yang tadi juga gitu. Dari sebelah kanannya sisi min 1, atau sebelah kirinya sisi min 1, kalau x-nya min 1, kalau x-nya min 3, berarti dari sebelah kanan sisinya min 3, atau dari sebelah kiri sisinya min 3. Nah, limit satu sisi itu digunakan, ini simbolnya limit satu sisi, ada tanda-tanda ini, ada plus, ada min, ini maksudnya dari kanan, ini dari kiri. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari nilai limit sesungguhnya. Nah, kalau limit satu sisinya nggak sama, berarti dia nggak ada. Tapi kalau dia sama, berarti limitnya ada. Gitu. Gimana? Tadi yang nanya? Udah terjawab belum? Sudah, Pak. Udah, oke. Berikutnya ada yang nanya lagi? Ada yang nanya di chat nggak tadi? Bentar, saya cek dulu. Ya, nggak apa-apa ya. Yang mati listrik nggak apa-apa, nanti videonya ditonton ulang.
Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus, ada lagi yang mau tanyain nggak? Nah, apa lagi? Ini bab 1-1. Langsung saya bahas juga tentang kontinu. Nah, ini coba, ayo ada gambar ini. Coba kalau saya tanya limit fx x menuju min 3, jawabannya berapa? 1, Pak. Tuh. Perhatikan Satu, kata Pak. perhatikan Satu, Pak. kata saya. 1, Pak. 1 ya. Satu, Pak. Coba perhatikan. Pertanyaan saya tadi apa? Limit, Pak. Limit kan? Berapa 20. limit fx x menuju min 3? Jawabannya 2, 2, Pak. bukan 1. 1 itu apa? 1 itu kalau yang saya tanyakan ini. FX, Pak. Berapa nilai fungsi Fungsi. saat x sama dengan min 3? Kalau saya tanya berapa nilai fungsi, bukan nilai limit ya, berapa nilai fungsi pada saat x sama dengan min 3? Baru ini kalian jawab 1. Tapi saya tadi tanyanya apa? Berapa nilai limit fungsi itu saat x menuju min 3? Jawabannya adalah 2. Bagi yang bingung, kenapa kok bisa 2? Ya lihat aja. Limit itu kan dari kanan dan dari kiri tadi kan. Nah, coba lihat. Dari kanannya min 3 dulu. Nah, min 2 katakan. Min 2 kan kanannya min 3 nih. Kalau min 2 berapa jawabannya? Oh, di sini. Oke. Makin dekat lagi ke min 3. Oh, di sini. Nah, makin turun kan? Semakin dekat lagi ke min 3. Nah, semakin dekat ke 2. Dari kanannya min 3 dia menuju 2. Kalau dari kiri min 3, dari kiri min 3 sebelah sini misalkan. Oh, di bawahnya 2. Oke, terus semakin dekat lagi. Oh, di bawahnya 2 tapi lebih di atasnya lagi. Semakin dekat ke 3 dari kiri, semakin dekat ke 2. Berarti karena dari kanannya min 3 menuju ke 2, dari kirinya min 3 juga menuju 2. Berarti kan sama tuh, sama-sama menuju 2. Berarti kita boleh simpulkan limit ini sama dengan 2. Paham ya? Oke, paham nggak? Nah, yang jawab 1 tadi kenapa salah? Karena yang saya tanya limit, bukan nilai fungsi. Ya. Kalau saya tanya berapa nilai fungsi pada saat x sama dengan min 3, nah, baru jawabannya 1. Nah, notasinya ini nilai fungsi. Kalau ini nilai limit. Paham ya? Oke, lagi saya tanya. Berapa nilai limit fungsi saat x sama dengan min 1? Berapa? Nilai limit fungsi saat x menuju min 1. 0. 0. Mendekati 3, Pak. 2,5. 2,5, Pak. Sebut saja, ya, Lima, sebut Pak. saja 2,5 ya. 2,5, Pak. Ya, udah nggak usah keroyokan ya. Jadi kalau x menuju min 1, jawabannya menuju ke sini. Cara gampangnya gimana? Lihat aja kurvanya. Kurvanya menuju ke mana? Dari kanan min 1, kurvanya menuju ke tek. Oh, di sini. Terus dari kiri min 1, lihat aja kurvanya. Kurvanya menuju ke mana? Tek. Oh, di sini. Oh, ternyata yang dituju titik yang sama. Nah, berapa ini ya? Ini sebut saja 2,5. Jadi nilai limit fx saat x menuju min 1 itu sama dengan 2,5. Ya. Terus kalau saya tanya, berapa f min 1? Berapa f min 1? 0. Berapa? 0. 0? 0? Berapa? Jawabannya? Tidak ada. Definisi. Kenapa tidak terdefinisi? Kenapa tidak terdefinisi? Ya, karena nggak ada kan? Pada saat min 1 ada nggak kurva di sini? Ada kurva nggak pada saat min 1? Nggak ada. Yang tadi jawab 0, harusnya berarti di sini ada. Pada saat min 1 dia y-nya 0. Y0 itu di mana sih? 3, 2, 1, 0. 0 kan di sini. Tapi pada saat y-nya min 1, berarti di sini harusnya ada bulatan. Kayak gini, tapi di sebelah sini. Ya, bagi yang tadi jawabnya f min 1 sama dengan 0. Nah, itu artinya apa sih? Saat x-nya 1, saat x-nya min 1, y-nya 0 gitu kan? Saat x-nya min 1, y-nya 0. Berarti saat x-nya min 1, y-nya 0. Y-nya 0 mana? 3, 2, 1, 0 di sini. Tapi x-nya min 1, berarti di sini. Nah, di sini harusnya ada bulatan kayak gini, tapi di sini. Bagi yang tadi jawabnya f min 1 sama dengan 0. Nah, tapi karena nggak ada bulatan apa-apa di sini, ya berarti apa? F-1 tidak ada atau tidak terdefinisi di fungsi ini berarti. Berarti dia fungsi ini nggak punya nilai saat x sama dengan min 1. Dia cuma punya nilai limit. Berapa nilai limitnya? 2,5. Ini sama kayak contoh yang tadi di awal. Bahwa fungsi ini tidak punya nilai fungsi saat x sama dengan 1. Yang dia punya cuma nilai limit. Berapa nilai limitnya saat x sama dengan 1? 3. Tadi kan? Paham ya?
Nah, kayak gini. Nah, ini kan pada saat 1, dia nggak punya fungsi. Nih, makanya lubang, dilubangin di sini. Maksudnya apa? Ini nggak sama dengan 3. Dia mau menunjukkan bahwa di 3 ini lubang dia. Pada saat 1, pas di sini tuh dia lubang. Berarti nggak punya nilai maksudnya. Gitu. Ya, bukan 0. Kalau 0 di sini harusnya ada bulatan biru. Jadi pada saat 1 artinya 0. Gitu. Tapi kan enggak. Ya. Nah, lanjut. Sekarang coba, kalau saya tanya, berapa limit fungsi fx, ini fx ya, pada saat x. Nah, ini ada nih. Ya udah nih, kita jawab aja satu-satu nih. Ayo, yang A jawabannya apa? Limit fx, x menuju min 3. 2, Pak. 2, Pak. Oke. Dua, Pak. B 2, jawabannya apa? Pak. B jawabannya 1, Pak. 1, Pak. Oke, Satu, Pak. pintar. Yang C jawabannya apa? Tidak terdefinisi. Tidak ada, Pak. terdefinisi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak. Ya, ya udah. Terus yang D? Negatif. 2,5, Pak. Setengah, Pak. Oke, pintar. Yang E? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Dua, Pak. Oh, ya, sudah tahu Pak. sekarang. Satu, Pak. Bukan 1. Bukan 1 ya? 1. Tidak ada. 2, Pak. 2. Pada saat 1, Tidak ada. dia jawabannya adalah 2, bukan tidak 2, ada. Pak. 1 loh, ini nggak ada limitnya loh ya. Ini berarti nilai fungsi f saat x sama dengan 1. Lihat, x sama dengan 1 kan di sini nih. Mana yang ada bulatan penuhnya? Di 2, Pak. 2, berarti f1 ini 2. Bukan 1. Kenapa kok bukan 1, Pak? Lawang 1 dilubangin. Berarti bukan ini maksudnya dia. Paham ya? Jadi f1 ini jawabannya adalah 2. Oke, yang f sekarang. Yang f apa? 1, Pak. 1, Satu, Pak. X menuju. Tidak ada, Pak. Ya, yuk jawabannya apa nih? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ini Tidak jawabannya terdefinisi. tidak ada limitnya. Kenapa kok nggak ada, Pak? Lihat, limit fx x menuju 1, ini apa yang harus kita urai sebelum nyari ini? Kita harus cari dari kanannya dan dari kirinya, kan? Kita harus cari limit satu sisinya, kan? Coba lihat, dari kanannya 1. Berarti dari kanan 1, kan? Nah, cara mudahnya tadi gimana? Cara mudahnya tadi gimana? Lihat grafiknya. Dari kanan 1, grafiknya menuju ke mana? Seret, menuju ke 1. Ya. Dari kiri 1, grafiknya menuju ke mana? Dari kiri 1, grafiknya menuju seret. Oh, menuju ke 2. Dari kanan 1 menuju ke 1, dari kiri 1 menuju ke 2. Nggak sama dari kiri dan dari kanannya. Berarti limit ini tidak ada. Paham ya? Oke? Nah, oke, yang F. Sekarang G. Nih, lihat ini atasnya ada negatifnya nih. Limit fx x menuju 1 dari kiri. Berarti maksudnya kan? Jawabannya berapa? 2, Pak. 2, Pak. Limit fx x menuju 1 dari kiri. Jawabannya? Tidak ada, Pak. 2. Tidak ada, Pak. 2, Pak. Tidak ada. Jawabannya 2 ya. Dua. Kenapa bisa 2? Ya lihat, ini kan menuju 1. 1, tapi dari kirinya 1. Ya lihat aja cara gampangnya tadi gimana? Lihat aja kurvanya, kan berhenti di mana dari kirinya 1 itu sampai di 1 dia berhenti di mana? Lihat kurvanya. Seret sampai di 1 dia berhenti di tek di sini. Berapa ini y-nya? 2. Berarti limit fx saat x menuju 1 dari kirinya 1 itu sama dengan 2. Bukan tidak ada. Ya. Kalau limit kiri sama limit kanan itu pasti ada ya. Yang bisa jadi nggak ada itu yang ini. Nah, kenapa? Karena ini bergantung pada limit kiri sama limit kanannya sama atau enggak. Tapi kalau limit satu sisi, ini kan satu sisi semua nih. Limit satu sisi itu pasti ada. Ya, limit satu sisi itu pasti punya. Oke? Nah, kita lanjut yang H sekarang. Limit fx, x menuju 1 dari kanan. Jawabannya berapa? 1, Pak. Oke. Ini limit fx, x menuju min 1 dari kanan. 5/2. Min 1 dari kanan. Ya, 2,5 ya maksudnya. 2,5, Pak. Oh iya, Pak. Oke, bisa ya. Sekarang coba kita ganti fungsinya, bukan ini, tapi kita lihat fungsi yang ini. Itu siapa dipanggil mamanya itu? Ada yang dipanggil mamanya itu. Darwin itu mana? Kemana Darwin pergi itu? Ya, coba kita lanjutkan ya. Yang A. Jawabannya ini untuk fungsi ini. Sekarang kita lihat fungsi ini ya. Yang A jawabannya apa? fx, x menuju min 3 dari kiri. Enggak ada dari kiri. Min 3. F menuju min 3. Terdefinisi, Pak. Jawabannya ada.
Tidak ada, Pak. Ya. Kalau limit Ada, Pak. kalau limit itu nggak boleh bilang tidak terdefinisi ya. Kalau limit itu cuma ada atau tidak ada. Yang tidak terdefinisi itu, yang boleh bilang tidak terdefinisi itu nilai fungsi. Nilai fungsi. Ya. Kalau limit itu nggak boleh bilang tidak ada tidak terdefinisi karena limit itu cuma dua, ada atau nggak ada. Ya. Oke, jadi pada saat min 3 ini yang A ini jawabannya apa? Tidak ada. Kenapa nggak ada? Tidak ada. Kenapa? Karena limit kanannya dari kanan min 3 menuju ke 1, dari kiri min 3 menuju ke 2. Kiri dan kanannya nggak sama, berarti limit ini tidak ada. Ya. Yang B? 1, Pak. Yang B 1. Pak. Yang C? 1, Pak. Yang C? 1, Pak. 1 juga, Pak. 1, Pak. 1, oke. Yang D? Yang D? 2, Pak. 2, Pak. Yang D apa? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Coba min 1 ya. Min 1 itu ini. Ingat kalau mencari limit itu harus dari kanan dan dari kiri. Coba dari kanannya min 1, lihat fungsinya. Dari kanannya min 1, fungsinya berhenti di tek. Oh, di 2. Dari kirinya min 1, lihat fungsinya berhenti di tek. Oh, sama-sama di 2. Jadi dari kanannya 1 menuju ke 2, dari kiri 1 menuju ke 2. Karena sama yang dituju, berarti limitnya ada. Berapa? Yaitu 2. Ya, jadi ini jawabannya. Limit ini 2. Oke? Yang E sekarang. Yang E jawabannya 1, apa? Pak. 1. Oke. 1, Pak. Yang F? Yang F apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Yang F? Masa nggak ada? 1, Pak. 1, Pak. 1. Kenapa kok bisa 1? Lihat, dari kirinya 1 menuju ke tek, berhenti di sini. Oh, 1. Dari kanannya 1, meskipun dia berkelok-kelok gini, tapi dia pasti menuju ke sini kan? Berhentinya. Entah berhentinya gini, dari atas atau entah berhentinya dari bawah gini. Tapi yang pasti ujungnya ini kan? Sama-sama menuju ke 1. Dari kanannya 1 menuju ke 1, dari kirinya 1 menuju ke 1 juga. Berarti ini jawabannya 1. Yang G? Dari kirinya 1, jelas 1 ya. Yang H? 1, Pak. Dari kanannya 1. 1, Pak. Oke. Yang ini? 2, Pak. 2, Pak. Min 1 dari kanan. Ya, 2. Oke. 2, Pak. Oke. Bisa ya sekarang? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lanjut sekarang. Ada pertanyaan nggak? Limit. Jadi itu, saya ulang. Jadi kenapa sih limit itu kok rapat-rapat muncul? Karena kita penasaran dengan nilai-nilai fungsi yang nggak ada hasilnya, yang nggak ada nilainya, yang nggak terdefinisi. Kenapa bisa fungsi nggak terdefinisi atau nggak ada hasilnya? Ya bisa jadi karena dia dibagi dengan 0, kayak tadi. Nah, kayak fungsi ini. Nah, ini fungsi ini nggak punya nilai. Kenapa? Karena dia nggak punya nilai di mana? Di X sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau X sama dengan 1, dia jadi dibagi dengan 0. Dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Kita tidak bisa mendefinisikan pembagian dengan 0. Ya, sekarang ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok kita nggak boleh bagi dengan 0 ya? Kenapa kita nggak boleh membagi dengan 0 ya? Apa masalahnya? Kalau kita paksa bisa gitu, kenapa ya memangnya? Nah, coba lihat di sini. Kalau saya punya A kali B sama dengan C, maka apa yang terjadi? Kita bisa punya apa? Kita bisa punya apa? Bahwa B itu sama dengan C per A. Begini kan? Betul ya? Betul? Halo? Betul, Ya, Pak. sekarang, seandainya di matematika itu tidak diharamkan membagi dengan 0, ya, nggak dilarang, apa yang terjadi? Nah, coba lihat. Oke, saya punya 0 kali 2 sama dengan berapa? 0, Pak. 0. 0, Pak. Artinya apa? 0 per 0. 0 per 0 sama dengan 2. 2 sama dengan 0 per 0, 2 sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0 per 0. Oke, saya punya lagi 0 kali 3 sama dengan 0. Betul ya? Berarti Ya, Pak. 3 sama dengan 0 per 0 per 0, Pak. 0 kali 4 juga sama dengan 0. Artinya 4 itu sama dengan 0 per 0. 0 per 0. Nah, lihat, ini karena kita diperbolehkan membagi dengan 0, akibatnya apa? Rusak sistem matematika. Apa yang rusak? Semua bilangan itu ternyata sama semua. 2 itu sama dengan 3, 3 itu sama dengan 4. Ya, kelihatan ya? Nah, oleh karena itu kita dilarang membagi dengan
nol. Kenapa? Ya supaya sistem matematika yang sudah terbentuk tidak jadi rusak. Makanya kita dilarang membagi dengan nol. Tapi kalau ada limit, jadi boleh. Bukan jadi boleh, jadi bisa kita cari pendekatannya. Paham ya maksudnya? Nah, ini teorema limit, ini nanti sering keluar ya, sering keluar sampai Madas 2 ini dipakai terus. Saya bahas singkat aja. Kayak ini konstanta, limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri, limit X, ya tinggal ganti X sama dengan C. Kalau ada limit perkalian fungsi, ya perkaliannya itu tinggal keluarkan sama dengan limit fungsinya. Limit penjumlahan fungsi itu limitnya masuk ke masing-masing fungsinya. Pengurangan juga sama. Kalau ada limit dari pengurangan fungsi, maka limitnya masuk ke masing-masing fungsinya, tinggal dikurangi. Perkalian juga sama, pembagian juga sama, asalkan hasil limit yang di bawah ini tidak nol. Hasilnya loh ya, limitnya. Hasil limitnya juga nggak boleh nol. Nah, kalau limit pangkat gimana? Sama, limit pangkat berarti limitnya boleh masuk ke fungsinya, baru dipangkatin. Sama, kalau ada akar gimana? Limit ternyata juga bisa masuk ke dalam akar. Ya, oke sampai sini. Nah, lanjut ya. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini ada yang mau tanyain? Nah ini limit di tak hingga, ya limit di tak hingga atau limit tak hingga. Apa ini maksudnya? Nah sama nih kayak ini. Coba lihat ya. Kalau saya punya fungsi ini gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. David, ini garam dapur. Enggak garam dapur. David Largo coba mute, di mute dulu. Ngobrol. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kalian aplikasi bagus untuk matematika, kalian boleh install ya. Namanya GeoGebra. Nah ini, ya, GeoGebra. Kalian masukkan fungsinya x per 1 plus x kuadrat. Masukkan di sini. Misalkan ini diganti y sama dengan y sama dengan siapa ini? X per 1 plus x kuadrat sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Ini. Oke. Nah, ternyata hasilnya ini. Ini fungsinya. Nah, mirip kan sama dengan ini. Ya. Dan ini enaknya kita bisa perbesar. Kita mau sedetail apa gambarnya, kita bisa perbesar. Nah, gini. Ya. Kita bisa juga perkecil sampai tak hingga. Nah, kalau sampai tak hingga, oh ternyata ini sampai tak hingga nih. Nah, sampai tak hingga ternyata dia ada asimtot ya. Ini ada asimtot sampai ke tak hingga, dia nggak akan pernah motong sumbu x dari sebelah kanan sumbu y, grafiknya ini nggak akan pernah motong sumbu x. Dari sebelah kiri sumbu y, dia grafiknya juga nggak akan pernah motong sumbu x. Nah, berarti sumbu x ini disebut sebagai asimtot. Asimtot itu apa? Garis yang tidak pernah dipotong atau garis yang tidak pernah ditemuin atau dipotongin oleh si grafik fungsinya. Kecuali di x sama dengan 0 di sini ya. Nah, sekarang coba kita bahas fungsi ini. Nah, sekarang coba ini ya. Kita lihat fungsi ini. Lihat sini. Nah, x per 1 plus x kuadrat. Kalau x-nya 10, hasilnya ini. Oke. Kalau x-nya 100, hasilnya ini. Oke. Kalau x-nya 1000, hasilnya ini. Kalau x-nya 10.000, hasilnya ini. Coba perhatikan polanya. X-nya makin besar, 10, 100, 1000, 10.000. Tapi nilai fungsinya semakin menuju ke, semakin kecil kan ini? Semakin menuju ke 0 ya? Nah, jadi kalau X-nya semakin menuju tak hingga itu mana sih? X-nya menuju tak hingga. Tak hingga itu mana? Ini kan X nih.
X-nya tak hingga itu kan besar kan, berarti X menuju ke semakin besar, ke yang paling kanan. Ternyata nilai fungsinya semakin menuju ke 0. Tahu dari mana 0? Ini polanya kelihatan. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, ya. Semakin menuju ke 0. Coba kalau dihubungkan sama grafik gimana? Ya ini kalau dihubungkan sama grafik, kalau X-nya menuju tak hingga, maka fungsinya menuju ke mana? Seret, makin mepet kan? Jadi fungsinya makin menuju ke 0. Coba ini, sini. Nah, ya. Kalau X-nya menuju tak hingga kan di sebelah kanan, jauh di kanan sana. Nah, tapi Y-nya semakin menuju ke 0, menuju ke 0 sini. Ya, tahu dari mana? Ya, lihat aja. Nah, ini kalau saya perbesar sampai tak hingga, nggak mungkin bisa saya perbesar sampai tak hingga ya, tapi udah kelihatan kan? Sampai di X yang besar pun dia akan semakin dekat aja ke sumbu X, tapi nggak pernah nyentuh ke sumbu X. Nah, itulah mengapa disebut ini Y-nya menuju ke 0. Jadi, kalau X menuju tak hingga, X-nya semakin besar ke sana, menuju tak hingga, maka nilai fungsinya menuju ke 0 untuk kasus ini. Menuju ke 0. Ya. Dari kanan dan dari kiri. Kalau dari kiri gimana? Kalau dari kiri, berarti min tak hingga. Kalau dari min tak hingga, ya sama kan? Grafiknya menuju ke menuju ke sana. Nah, menuju ke sana. Berarti kalau grafiknya menuju ke sana, ini nilainya semakin ke mana? Semakin ke atas, semakin gini kan? Semakin dekat ke 0 kan? Semakin ke sana, semakin ke sana. Ya. Tapi nggak pernah sampai ke 0. Gitu. Ya. Jadi, dari X menuju tak hingga, itu hasilnya 0. X menuju min tak hingga, juga hasilnya 0. Dilihat dari mana? Bisa dilihat dari hitungannya, bisa juga dilihat dari grafiknya. Oh, kalau X menuju tak hingga, grafiknya itu semakin dekat ke sumbu X. Apa artinya semakin dekat ke sumbu X? Berarti Y-nya semakin dekat ke 0. Karena sumbu X itu adalah saat Y sama dengan 0. Ya. Sama, kalau X menuju min tak hingga, ini hasilnya, fungsinya kalau X menuju min tak hingga, limit fungsinya menuju ke 0. Kenapa? Ya, lihat aja grafiknya. Kalau X menuju min tak hingga, grafiknya ini semakin dekat ke sumbu X, tapi dari bawah. Semakin dekat ke sumbu, tapi nggak pernah nyentuh. Nah, apa akibatnya? Berarti fungsinya juga semakin dekat ke sumbu X. Nah, semakin dekat ke sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 kan? Semakin dekat ke Y sama dengan 0. Nah, oke. Udah. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanya lagi atau ada yang mau dibahas lagi? Bab turunan mungkin? Bab turunan ada yang mau tanya nggak? Nah, ini tadi yang continue ya. Yang bahas continue tadi. Ini limitnya nggak ada. Kenapa? Karena limit kanannya di sini, limit kirinya di sini. Di sini dan di sini nggak sama. Berarti limitnya tidak ada. Ini nggak continue karena limitnya tidak ada. Kalau yang ini nggak continue juga. Karena apa nggak continue-nya? Limit kanannya di sini, berhenti di sini. Limit kirinya berhenti di sini juga. Oh, limitnya berarti ada. Tapi nilai fungsinya di sini. Berarti nilai limitnya tidak sama dengan nilai fungsinya. Nah, berarti ini yang membuat dia nggak continue adalah bukan karena limitnya nggak ada. Limitnya ada, yaitu di sini. Tapi nilai limitnya itu nggak sama dengan nilai fungsinya. Ya. Nah, kalau yang continue gimana? Yang continue gini. Ini continue. Ini C di sini. Nilai limitnya dari kanan, oh di sini, di sini. Dari kiri, di sini, sama. Nilai fungsinya juga di sini. Oh, berarti dia continue di sini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri nih. Bab turunan udah bisa semua berarti, nggak usah dibahas. Nih, Izin Pak, bahas aja Pak. yang mana? Yang mana yang mau dibahas? Tentang apa? Nah ya, saya bahas dulu ini apa nilai aplikasi turunan pada garis singgung. Kenapa sih kalian selama ini di SMA belajar kan ya bahwa garis singgung itu ternyata turunan pertama, ya kan? Dan tapi nggak tahu kan? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa sih kalau garis singgung itu harus cari turunan pertama? Tahu nggak? Nah ini saya kasih tahu ya kalau nggak tahu. Ini ada sumbu Y, ada sumbu X.
Terus saya punya kurva ini y sama dengan fx. Ya. Terus saya punya dua titik di sini. Ini titik P, ini titik Q. Ya. Jadi ini berarti pasti apa namanya? Ini berarti namanya apa? Sebut saja ini C, titik C. Berarti ini apa? F, C. Ya. Terus Q, ini misalkan jaraknya terbentang sejauh K. Berarti ini adalah titik C ditambah K. Ya kan? Berarti di sini apa? Di sini adalah nilai fungsinya. Berarti F, C, plus K. Ya kan? Nah, kalau saya punya garis menghubungkan P dan Q, nah ini, ya. Cara mencari gradien garis ini namanya garis apa? Ini namanya garis sekant. Ya. Garis yang memotong kurva di dua titik berbeda itu namanya garis sekant. Jadi garis biru ini memotong kurva ini di dua titik berbeda, maka garis biru ini namanya garis sekant. Nah, karena dia garis, berarti kita bisa cari dong garis singgung apa gradiennya. Gradien garis itu apa rumusnya di SMA? Gradien garis rumusnya apa ya? Pernah SMA kan? Apa di SMA diajarin apa? Gradien garis sekant. Ini kan tadi kita sebut garis sekant ya. Gradien garis sekant itu adalah Y2 min Y1 ya. Per X2. Nah, Y2-nya siapa nih? Y2-nya siapa? Ini kan X1, Y1, X2, Y2. Berarti ini Y2-nya kan? Ya. Kan titiknya ini. X1, Y1, X2, Y2. X1-nya berapa? C. Y1-nya berapa? FC. X2-nya berapa? C plus K. Y2-nya berapa? Ya FC plus K. Ya kan? Nah, sekarang Y2-nya berapa nih berarti? Y2-nya berarti FC plus K. FC plus K min Y1-nya adalah FC per X2-nya siapa? X2-nya C plus K min siapa? X1-nya? X1-nya adalah bentar, saya ulangi lagi. Titik kan kita punya dua titik nih. Titik P ini kita sebut X1 Y1 sama kita punya titik Q ini kita sebut X2 Y2. Ini kan ya. Nah, P ini X1-nya siapa? P ini X1-nya siapa? X1-nya C, Y1-nya siapa? Ya FC. Ya. Kalau titik Q X2-nya siapa? C plus K. Y2-nya siapa? F, C plus K. Ya, tab kekecilan. Di P ini, X1-nya adalah C, Y1-nya adalah F, C. Terus kalau Q, X2-nya itu adalah C plus K, Y2-nya itu adalah F, C plus K. Nah, jadi ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai X2, ini sebagai Y2. Ya. Nah, ini kembali lagi ke sini sekarang. Jadi ini kalau dirapiin gimana? Kalau dirapiin berarti FC plus K min FC per, berarti kan C dikurang C. Jadi tinggal K. Oh berarti, ya, berarti apa? Berarti artinya gradien garis ini, garis apa ini? Garis sekant. Gradien garis sekant ini ternyata gradiennya punya gradien ini, punya kemiringan ini. FC plus K dikurang FC per K. Oke? Ya, nah sekarang coba perhatikan apa yang terjadi kalau Q-nya ini saya jalankan. Q-nya ini saya jalankan di sepanjang kurva ini semakin dekat ke P. Dan pada akhirnya akan menuju ke P. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika Q-nya menuju P? Jadi pasti nanti ada garis lagi toh, ada garis lain misalkan ini semakin dekat, nah mungkin di sini Q-nya. Ya. Semakin dekat lagi, nah, mungkin di sini Q-nya. Ini garis sekant juga. Ini garis sekant, garis sekant, garis sekant gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Q-nya menuju ke P? Apa coba? Kalau Q-nya menuju ke P, maka K ini menuju apa? Semakin dekat, semakin menuju ke 0 kan? Karena berarti kalau Q-nya semakin dekat begini,
maka dia akan semakin di sini kan? Semakin kecil kan? Berarti K-nya ini menuju ke 0. Jadi akibatnya, kalau Q menuju ke P, akibatnya adalah K menuju ke 0. Ya, K-nya menuju ke 0. Dan kalau pas benar-benar Q nempel di P, maka dia jadi apa? Kalau pas benar-benar Q nempel di P, maka dia jadi garis. Nah, itu namanya garis singgung di P. Nah, jadi garis singgung di P sini. Ya kan, kalau Q-nya benar-benar nempel di P, maka dia akan jadi garis singgung. Nah, garis singgung ini namanya garis tangen. Ya, garis tangen. Garis tangen. Saya ulang. Tulisan saya jelek. Nah, garis tangan. Tetap jelek. Jadi, gimana nih kemiringan garis tangan? Kalau tadi garis sekon kan kemiringannya ini nih. Kalau garis tangan ini kan garis juga. Gimana nih kemiringan garis tangan? Jadi sama aja dengan gimana nih kemiringan garis singgung di titik P. Karena garis tangan ini kan garis singgung kan ternyata pada saat Q-nya menempel di P. Ya udah. Tadi asal mula garis tangan ini dari mana? Asal mulanya tadi dari garis sekon kan? Dari garis sekon yang Q-nya dideketin ke P. Semakin dekat ke P, maka K-nya semakin dekat ke 0. Ya sudah, berarti kemiringan garis tangan itu adalah ini, kemiringan garis sekon, tapi K-nya menuju ke 0. Ya, jadi, kemiringan garis tangan itu adalah sama dengan kemiringan garis sekon, hanya saja K-nya menuju ke 0. Ya, berarti kalau saya lengkapin tulisnya, berarti limit K menuju 0 dari F, C, plus K, min FC per K. Nah, inilah kemiringan garis singgung. Nah, terus, apa hubungannya sama turunan, Pak? Ini kan Bapak baru ngomong-ngomong gradien. Tadi di awal perkenalan bahwa kenapa sih kok gradien garis singgung itu dari turunan pertama? Nah, karena coba lihat, ternyata ini itu adalah definisi turunan. Mana definisi turunan? Turunan itu didefinisikan sebagai, nah, turunan dari fungsi f adalah fungsi lain. Siapa? F aksen. Oh, berarti turunan dari f itu, nah simbolnya f aksen. Ya. Terus, apa itu isinya? Nah, isinya itu adalah ini ternyata. Coba kamu perhatikan. Ini sama dengan yang kita peroleh kan? Ya. Nah, didefinisikan sebagai f aksen x, turunan pertama dari fungsi f. Ya, jadi dari sekarang kalian sudah tahu kan, kenapa sih kalau nyari kemiringan garis singgung itu kita harus cari turunan pertama? Karena asal mulanya dari sini tadi. Ya, bahwa sebenarnya nggak pakai turunan pertama. Sebenarnya coba lihat, pas mendapatkan ini tadi pakai turunan pertama nggak? Nggak, pakai limit doang kan? Pakai limit doang kan ini. Nah, tapi ternyata ini itu definisi dari turunan pertama. Nah, turunan pertama itu definisikan sebagai ini. Oh ya udah, berarti nanti ke depan kalau kalian ditanya tentang kemiringan garis singgung, ya langsung aja cari turunan pertama. Sardini Pupil 12. Paham sampai sini? Nah, sekarang coba nih. Jadi, sekarang kalian tahu bahwa sebenarnya f aksen turunan fungsi itu didefinisikan sebagai limit h, k-nya tadi saya ganti h ya, dari fx plus h min fx per h. Padahal di SMA kalian diajarin kan, langsung kan, kalau turunan ini berapa? Turunan fx ini. Kalian pasti langsung bisa jawab 13 kan? Ya. Nah, padahal kalau dikerjakan pakai definisi limit, ya ini sama hasilnya 13. Ya, jadi sebenarnya cara yang diajarkan oleh guru kalian saat SMA itu sebenarnya pakai definisi limit. Cuman kalian belum saatnya menerima pengetahuan ini, jadi ya udah gampangnya udah 13x min 6 langsung aja 13. Nah, ini coba. X pangkat 3 plus 7x. Turunannya kalian pasti langsung bisa jawab 3x kuadrat plus 7. Gitu kan? Nah, padahal dia dikerjainnya pakai definisi ini. Ada definisi turunannya sebenarnya. Paham sampai sini? Ya, ketemulah 3x plus 7. Saya kasih satu contoh ya. Saya kerjakan yang mana? Yang ini deh yang agak susah. Contoh 2 ya.
Yang kedua, kita kerjakan turunan. Jadi sekarang judulnya ngerjakan turunan tapi pakai definisi, bukan pakai cara SMA. Ya. Definisi turunan itu apa? Ini definisi turunan ya, udah kenal ya sekarang. Sekarang coba saya kerjakan. Misalkan fx-nya siapa? X pangkat 3 plus 7x. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya f aksen x. F aksen x tadi definisinya apa? Ini definisinya masih di atas. Nah, definisi berarti limit h menuju 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, ini kan definisi ya, udah rumus. Ya udah, kita kerjain sekarang. Berarti sama dengan limit h menuju 0. Nah, lihat. Fx-nya adalah x pangkat 3 plus 7x. Jadi maksudnya apa? Kalau F3 berarti 3 pangkat 3 plus 7 kali 3. F4 berarti 4 pangkat 3 tambah 7 kali 4. Fa berarti A pangkat 3 tambah 7A. Fx plus H berarti adalah x plus H pangkat 3 ditambah 7x plus H. Berarti Fx plus H ini adalah x plus H pangkat 3 ditambah 7x plus H. Sampai sini paham? Paham ya? Kan kalau FA ya ini diganti A semua. Kalau ini 3, F3 ganti 3 semua. Kalau ini X plus H, ya semua ganti X plus H kan? Ini ganti X plus H, ini ganti X plus H. Ya, dikurangi Fx. Fx-nya siapa? Fx-nya dia sendiri. Jadi dikurangi X pangkat 3 plus 7x, berarti saya langsung masukkan boleh ya? Saya langsung masukkan jadi min 7x min 7x per H. Oke. Nah, lanjut. Berarti limit H menuju 0. Nah, sekarang ini pangkat 3. Pangkat 3 gimana? Pakai binomial Newton ya. Dulu masih ingat nggak? Nanti X pangkat 3 plus X kuadrat H plus XH kuadrat plus H pangkat 3. Nah, ini ada yang kurang. Di sini ada angka 3. Di sini ada angka 3. Ya, binomial Newton ditambah 7x plus 7h min x pangkat 3 min 7x per h. Nah, sekarang siapa yang bisa hilang? Coba min x pangkat 3 ini hilang sama ini. Ya. Min 7x ini hilang sama ini. Ya. Berarti menyisakan siapa? Menyisakan limit h menuju 0 dari 3x kuadrat h plus 3x kuadrat plus h pangkat 3 per h. Berarti sama dengan siapa? Coba lihat ini semua ada h-nya ya. Ada h, ada h, ada h. Oke, saya keluarkan h-nya. Limit h menuju 0 h kali 3x kuadrat ditambah 3xh ditambah h kuadrat per h. Tambah 7, Pak. Nah, berarti ya ini kan hanya ada h, ada h. Ada 7, Pak. Apa? Masih ada 7. 7H di atasnya, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi 7h di sini tambah 7h. Karena hanya udah saya keluarin, berarti di sini tinggal tambah 7. Nah, gini ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini karena ada H, ada H, ada H, ada H semua, hanya udah saya keluarin, berarti sekarang hanya bisa hilang sama ini. Ya. Nah, sekarang berarti sama dengan siapa? Sama dengan limit H menuju 0 dari 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 7. Sama dengan berapa? Hanya menuju 0, berarti tinggal hanya diganti 0 kan? Hanya ganti 0, habis berarti tinggal 3x kuadrat plus 7. Nah, ya. Kok lebih ribet ya? Ya, ini sebenarnya definisi asli turunan ya. Guru kalian saat SMA itu hanya memudahkan kalian biar kalian nggak stres duluan belajar matematika. Jadi langsung aja, yaudah nih turunin aja, 3-nya turun taruh depan. 3 karena udah turun berarti pangkatnya berkurang 1, tinggal 2, 3x kuadrat ini tinggal x berarti tinggal 7, berarti 3x kuadrat plus 7. Nah, berarti sebenarnya cara aslinya seperti ini. Definisi turunan. Paham ya?
termasuk sin X, cos X. Turunan sin X kalian pasti udah tahu kan? Turunan sin X siapa? Cos X. Turunan cos X. Turunan cos X siapa? Min sin Minus sin X. X. Juga bisa dikerjakan pakai ini. Ya, juga bisa. Jadi kalian buat Cos X, Pak. Ya, sabar-sabar. Turunan cos X min sin X. Ya, Cos X min sin X, Pak. Ya. Fx sama dengan sin X, jadi turunannya adalah cos X. Ini kan. Terus, kalau saya punya lagi, ya udah. Ini, kan kalian nggak dikasih tahu kan, pokoknya turunan sin cos, gitu kan. Sebenarnya kalau kalian penasaran, ini bisa dikerjakan pakai ini. Ya, jadi ya kerjanya sama kayak tadi. Berarti fx-nya sama dengan sin X. Berarti fx plus h, berarti adalah sin X plus h. Dikurangi fx, berarti dikurangi sin X per h. Baru cari limitnya. Nanti hasilnya pasti ketemu cos X juga. Gitu ya. Jadi sekarang, semua turunan itu bisa dicari turunannya. Ya, pakai apa ya? Ini pakai definisi ini bisa, pakai langsung juga bisa. Mungkin ada yang tanya, Pak besok kalau ujian perlu ngerjain pakai ini nggak Pak? Ya tergantung soalnya. Kalau di soal disebutkan kerjakan turunan berikut dengan definisi, ya berarti harus kalian kerjakan pakai definisi ini. Kalau enggak ya langsung kerjakan aja turunannya, kayak biasa yang di SMA, gitu ya. Tapi paling enggak sekarang kalian sudah tahu bahwa sebenarnya turunan itu ada formulanya, ada rumusnya. Nggak asal diturunkan itu dan hasilnya sama. Ya, inilah formulanya. Oke. Jadi hari ini kita udah belajar apa? Udah belajar turunan, udah belajar juga bahwa kenapa sih kalau nyari garis singgung itu harus cari turunan pertama. Nah, ya udah belajar itu juga ya. Kenapa sih kalau nyari garis singgung, kemiringan garis singgung itu harus turunan pertama? Karena sebenarnya dia itu adalah gradien garis sekant tapi limitnya menuju 0. Ya. Dan ternyata definisi ini adalah definisi dari turunan. Ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada kita akhiri ini di jam 12. Lanjut. Ini turunan, oke sudah. Terus mungkin ada yang perlu sambil nunggu. Ini apa? Nah, notasi turunan ini ya. Notasi turunan bisa pakai f aksen, bisa pakai dy per dx, bisa pakai delta limit, tapi delta menuju 0 ya. Coba lihat, delta y per delta x ini kalau kalian ingat rumus apa sih sebenarnya? Rumus gradien, ya kan? Rumus gradien kan? Gradien garis yang lewat 2 titik kan y2 min y1 per x2 min x1. Iya, Pak. Tapi delta x-nya menuju 0. Ya. Nah, sekarang oh ini turunan bisa pakai ini notasinya, bisa pakai ini, bisa pakai ini, ya. Ini turunan konstanta, ada fungsi konstan, ini fungsi konstan, turunannya 0. Coba lihat ngerjainnya pakai apa dia? Ngerjainnya pakai definisi turunan. Ini kan definisi turunan tadi kan. Kerjain ternyata hasilnya 0. Ya. Terus turunan fungsi yang cuma ada x-nya itu sama dengan 1. Ngerjainnya dia pakai apa? Pakai definisi lagi. Ini kan definisi yang tadi kan definisi turunan. Hasilnya 1. Itulah kenapa kalau kalian dulu di SMA ada fungsi fx sama dengan 8x, maka kalian langsung bisa cepat. F aksen x berapa? 8. Nah, masuk kan? Cepat kan? Sebenarnya bisa dikerjain pakai ini. Kenapa? Karena fx-nya, kalau misalnya x aja, kalau x aja itu dia 1. Karena ada dikali 8, berarti ada 8 kali 1. 8. Nah, ngerjainnya pakai definisi. Terus kalau pangkat gimana? X pangkat N. Kalau di SMA diajarin N-nya turun, berarti X pangkat N min 1. Ini kan. N-nya turun, X pangkat N min 1. Pangkatnya berkurang 1. Nah, itu sebenarnya juga pakai definisi. Lihat ngerjainnya dia. Pakai definisi kan? Ini definisi kan? Ini definisi turunan. Nah, akhirnya ketemu ini. Ya. Jadi kalau X pangkat 9, 9 X pangkat 8. X pangkat 100, 100 X pangkat 99. Kalau ada perkalian, konstannya boleh keluar. Nah, ini pakai ini ya, ini kan 8 kan perkalian. 8-nya boleh keluar itu tadi. Makanya tinggal 8 kali 1. Sama. Nah, dibuat dia jadi fungsi baru fx sama dengan k kali fx. Nah, f aksen x sama dengan fx plus h. Ini kan definisi turunan juga. Ya. Nah, turunan penjumlahan. Penjumlahan itu kalau ada turunan, dua fungsi dijumlahin, turunannya gimana ya? Masuk ke satu-satu. Masuk ke fungsinya masing-masing. Nah, lihat dia ngerjain pakai apa? Pakai definisi lagi. Dianggap ini sebagai fungsi baru,
terus diturunin. Nah, jadilah F aksen, G aksen. Buktikan. Pengurangan juga sama, ya. Terus hasil kali dia juga pakai definisi. Nah, cuma hati-hati kalau perkalian nggak boleh masuk satu-satu ya. Kalau perkalian ada sendiri rumusnya. Apa? Kalau perkalian rumusnya apa? Kalau fx kali gx turunannya apa? D per dx turunannya apa? U kali V turunannya apa? U aksen V, ya. Ini U, ini V, turunannya apa? U aksen V plus U kali V aksen. Nah, U-nya fx, berarti D fx per dx kali V-nya gx ditambah U-nya fx, V aksennya D gx per dx. Nah, ini notasi G aksen. Ini notasi G aksen X, ini notasi F aksen X. Ya. Jadi kalau perkalian kalian nggak boleh langsung turunan Fx kali Gx, berarti F aksen X kali G aksen X. Nah, salah ya, karena ternyata F aksen X Gx ditambah Fx G aksen X. Atau dia sama dikenal turunan dari U kali V adalah U aksen V tambah UV aksen. Pembagian juga sama, ini bisa dibuktikan juga. Coba lihat dia buktikannya pakai apa? Nah, pakai definisi juga. Ini kan definisi turunan. Fx plus Fx per H. Akhirnya ketemu U aksen V tambah U kali V aksen. Kan U-nya Fx, V-nya Gx ya. Jadi U aksen V tambah U kali V aksen. Nah, kalau pembagian sama juga, bisa dibuktikan juga. Ini 2 berapa sekarang? 2, 2, 3. Ujiannya sampai 2, 4. Ya, udah gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nanti ini ya, saya kasih absennya di grup ya. Kalian isi yang kosong ya. Kemarin saya sempat sakit beberapa hari, seminggu lah. Ya, sakit tipes, jadi saya harus bed rest. Nggak bisa ngajar, mohon maaf ya. Nah, nanti jadwal absen yang kosong-kosong nanti saya kirim di grup, silahkan diisi aja ya. Kan kalian nonton videonya kan? Nonton video terus kan yang di CIS? Nonton, Pak. Ini udah week berapa sekarang? Week 5 kan? Ya. Nah, berarti diisi sampai week 5 ya. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Bentar, saya lihat ini. Barangkali ada yang tanya di chat. Bab 26. Karena kebetulan kuis nanti materi bab itu masuk dan sekarang. Oh, bukannya kuisnya sampai 24 ya? Kuisnya 24 bukan? 24, Pak. 24 Iya, ya? Pak. 24 nggak masuk. 26 nggak masuk ya, tapi kalau mau 26 ya bisa ya. Setelah kuis ya, kalian fokus dulu aja lah yang mau kuis. Fokus ke sampai 24, nanti minggu depan kita akan ada seperti ini lagi, 2 prodi langsung, F dan MR, dan langsung sekaligus. Kita bahas yang 25, 26. Kalau ada yang kurang itu. 26 tentang apa sih? Oh, turunan tingkat tinggi. Ini gampang ini, kalau turunan tingkat tinggi tinggal turunkan lagi berkali-kali. F aksen ini fx-nya, F aksen berarti begini. F double aksen ya tinggal turunin lagi. F triple aksen turunin 3 kali lagi. Turunan tingkat tinggi cuma gitu-gitu aja. Saya turunin lagi sebanyak berapa kali dia mau soalnya. Itu aja. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya akhiri ya. Halo? Saya lihat lagi di chat. Oke, nggak ada. Nggak ada ya? Saya akhiri ya. Pak. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih. GWS, Pak. Baik, Pak. Selamat Terima siang, kasih, Pak. Selamat siang, Pak. GWS, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. GWS, Pak. GWS, Terima kasih, Pak. GWS, Pak. GWS, Pak. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, Lift, Pak. GWS, Pak. Terima kasih, Pak. Izin lift, ya Pak. semuanya. Izin live, Pak. Makasih, Pak. Izin lift, Pak. Izin lift, Pak. Makasih banyak, Pak, ilmunya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ilmunya, Pak. Selamat siang, Pak. GWS, Pak. Safe, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Ya.